Ini tuh edisi spesial karena sensei yang legendaris di LPK Genki hari ini tuh berangkat ke Jepang. Ya. Saya ex Jepang. Berapa tahun? 3 tahun. Boleh ke Jepang. Kenapa? Iya. Kenapa suka sama Jepang? Mau kemana mas? Pakai jaket dingin. Eh, rencana sih mau pulang kampung. Ini mau cerita kemana nih? Ini kayaknya tuh udah pakai jaket musim dingin. Ini kabarnya mau ke Jepang. Insya Allah mas. Program apa ke Jepang? Toku Tigino. Takut itu apa? Apa ya? Itu program visa kerja ya. Jadi setelah misalnya sudah ada kita punya sertifikat, license atau Sertifikat apa aja? kalau Toku Tigino itu banyak bidangnya seperti misalnya pertanian, perhotelan, pengolahan makanan ataupun sertifikat yang bidang-bidang kerjaan yang ada di pabrik juga bisa balik kembali menggunakan Toku Tigino. Oh iya, jadi hari ini tuh edisi spesial karena sensei yang legendaris di LPK Genki hari ini tuh berangkat ke Jepang. Ya. Insya Allah. Nah, program Tokutegino. Masnya ini namanya itu Sensei Fudin, ya. Iya, saya Fudin. Nah, ini dulu ex Jepang ya. Saya ex Jepang. Berapa tahun? 3 tahun. Terus pulang tahun 2000 berapa? 2013. Sekarang 2024. Berarti 9 tahun yang lalu. Kok 9 tahun loh? 11 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu. Kembali lagi ke Jepang. Kenapa? Iya. Kenapa suka sama Jepang? Termotivasi aja ya oleh uangnya. Gimana ya? Oh, jadi gaji di sana besar. Ya, uang gaji di sana besar, terus Kerjanya untuk ringan. etos kerja mereka tuh bagus ya, disiplinnya. Mungkin sampai sekarang itu saya masih termotivasi dengan disiplin, etos kerja yang bagus ya. Oh, berarti Sensei Fudin ini kalau kerja ke Jepang jadi rajin, jadi bagus. Kalau di Indonesia belum bisa bagus. Sebenarnya bukan gitu ya. Gimana? Lebih cenderung terbiasa aja dengan cara seperti itu. Ya walaupun kita sudah saya bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, cuman dengan kondisi saat sekarang ini, ngerti lah. Bukan berarti nggak bisa masuk ke PT perusahaan Jepang, kan, tapi memang kurang memuaskan. Rencananya di Jepang berapa tahun? Kalau rencana ya untuk awal kita ikutin aja, tapi untuk planning sih saya 5 tahun. 5 tahun. Kalau bisa. Udah siap di Jepang selama 5 tahun. Ya Bismillah. Oh iya, jadi begitu ya teman-teman, bahwa alumni Jepang yang sudah lama di Indonesia pun itu bisa berangkat lagi ke Jepang dengan visa Tokutegino di bidang yang berbeda dari magang yang sebelumnya. Ya. Gitu ya. Saya dulu 3 tahun dari 2010 sampai 2013 itu di bidang plastik. Jadi karena dulu memang nggak ada Tokutegino dan nggak bisa kembali lagi ke perusahaan yang lama. Dan untuk sekarang itu dari 2019 ada program baru yang namanya Tokutegino, bisa kembali menggunakan bidang yang lain asal kita memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat SSW-nya. Berarti alumni Jepang tetap harus ambil sertifikat SSW ya kalau mau ke Jepang di bidang yang lain ya. Ya, begitu. Kalau malas gimana? Kalau yang malas, ya selamat Anda bersenang-senang atas kemalasan Anda. Iya kan, soalnya kan banyak yang bertanya di Facebook, di TikTok gitu. Sensei yang tidak punya SSW apakah bisa gitu kan? Aktualnya kalau mau beda bidang nggak bisa ya? Tetap harus tes. Harus tes. Jadi Tesnya gampang atau susah? kalau menurut saya ada 2 bidang itu yang menurut saya gampang ya, karena menggunakan bahasa Indonesia, jadi tidak menutupi kemungkinan lulus ya, karena memang itu gampang. Walaupun saya belum nyoba yang satu lagi, itu ada pertanian dan peternakan. Jadi ya kalau memang serius, ya mungkin belajarnya hanya baca-baca saja 2 minggu, terlalu ini deh.
Saya 2 kali baca-baca aja alhamdulillah lulus untuk ini. Oh, tesnya itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pertanian, Tapi peternakan juga bahasa Indonesia. katanya seperti itu. Tapi di dalam tes itu ada juga sedikit bahasa Jepangnya. Mungkin ya dasar inilah ya perkenalan bahwasanya memang untuk supaya tahu dia memang bisa bahasa Jepang atau tidak. Berarti saya sebut ini sekali tes langsung lulus. Alhamdulillah. Itu ya untuk tes ini ya SSW. SSW-nya. SSW dan SSW itu yang susah katanya. Special Skill Worker gitu kan. ya tergantung ya, kalau kita memang niat dan serius dalam sesuatu hal itu pasti dimudahkan. Tapi kalau kita cuman omong-omong doang katanya Pak Iya. mungkin nggak bisa ya, apalagi katanya didasari malas hanya cuman ngomong doang tapi dia nggak mau berusaha, sampai kapanpun nggak akan bisa. Ya udah, kita doakan Sensei Budin bisa sukses lagi di Jepang dengan cara menjadi Tokoto Gino. Amin, amin. Menjadi orang disiplin seperti yang digambarkan sebelumnya. Ya. Setelah pulang dari Jepang mau apa lagi, Om? Udah ke Jepang, kembali lagi ke Indonesia lama, terus tiba-tiba balik lagi gitu. Terus nanti mau jadi apa? Sebenarnya itu pertanyaan yang paralel ya. Mungkin kalau sekarang planning pribadi ada, cuman kan untuk disampaikannya, jadi nanti takutnya Takut gagal. bukan takut gagal, Apa? takut timbul pertanyaan kembali. Jadi selama nggak takut gagal. ya mungkin kita harus lebih planningnya harus lebih matang kali ya. Ya walaupun kembali itu bukan berarti orang yang gagal sebenarnya. Oke. Nah, karena kita semua itu punya planning untuk menuju yang lebih baik lagi ya. Jadi walaupun kita sudah balik ke Indonesia bekerja, ya kebutuhan itu ada aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya kebutuhan kita selama ini mungkin ya sebenarnya cukup, akan tetapi kan kita ingin yang lebih baik lagi. Oke. Paling buat teman-teman jika ingin bekerja ke Jepang, intinya itu harus serius menjaga kesehatan dan belajarnya harus lebih giat lagi. Tidak menutupi kemungkinan teman-teman semua juga bisa ke Jepang, tapi harus serius. Jangan cuman kepingin ke Jepang tapi realitanya untuk berusaha tidak ada. Itu sama sekali nggak bisa. Karena orang yang ke Jepang itu memang benar-benar orang yang serius. Karena kalau nggak serius, ya nanti bakal masalahnya yang ada di Jepang, walaupun bisa ke Jepang tapi bakal ada masalah.